Bab 783, 7 hari kemudian pertarungan hidup dan mati. Thompson Feng memberi isyarat. Seketika, pejuang keluarga Feng di samping tiba-tiba mengayunkan cambuk panjangnya dan mendarat di tubuh sang tahanan. Ada jeritan yang bercampur dengan jeritan wanita dan anak-anak. Ekspresi Eric Qin tiba-tiba bergerak, dan dia berdiri tegak. "Apa maksudmu?" Eric Qin menyipitkan matanya. "Haha, kamu sudah mendengarnya. Keluarga Feng dan keluarga Cao kami telah menangkap semua penduduk di pulau dalam jangkauan 500 mil laut ini. Hidup mereka sekarang ada di tanganku. Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Eric Qin. Thompson Feng tertawa dan berkata, "Kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Segeralah datang ke pulau vulkanik dan menangkapnya. Jika tidak, mulai hari ini, aku akan membunuh 10 orang setiap harinya." "Kamu benar-benar brengsek. Orang-orang ini tidak memiliki dendam denganmu dan tidak mengenalku. Bisa-bisanya kamu membunuh mereka sesuka hatimu." Mata Eric Qin tiba-tiba merah dan aura meledak tak terkendali. "Benar, aku memang brengsek. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan?" Thompson Feng tertawa dan berkata, "Sejujurnya, orang-orang ini ditangkap karenamu. Kalau kamu tidak muncul, mereka akan mati karenamu. Selain itu aku akan memberitahu setiap orang yang akan dibunuh, kalau orang yang membunuh mereka bernama Eric Qin." Eric Qin mengatupkan giginya, tinjunya hampir berdarah, dan dia tidak sabar untuk segera ke pulau itu. Tetapi Eric Qin tahu bahwa dengan melakukan itu, dia hanya cari mati saja. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan menghembuskan napas. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Menghadapi orang seperti ini, kita hanya bisa lebih kejam darinya. Di samping, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara dan mengingatkan. Eric Qin terkejut, menunjukkan ekspresi berpikir, dan segera mengerti apa maksudnya. "Kamu bunuh saja, aku tidak peduli." Eric Qin tiba-tiba mencibir. "Jangan berpura-pura, aku tahu kamu sudah sangat marah." Thompson Feng bersenandung. "Benar, tapi aku tidak akan pergi, karena kalau aku pergi, sama saja dengan mencari kematian. Kamu bisa membunuh orang-orang itu, tapi aku bersumpah atas nama Eric Qin, kalau kamu membunuh 1 orang dari mereka, aku akan membunuh 10 anggota keluarga Feng dan keluarga Cao." Suara Eric Qin yang sedingin es membuat ekspresi Thompson Feng tiba-tiba terkejut. "Kamu dikepung di pulau terpencil dan masih berharap membunuh orang-orang keluarga Fengku?" Thompson Feng bersenandung. "Kamu hanya bisa mengepungku sampai akhir bulan, lalu apa setelah itu? Kamu tahu kemampuan kaburku. Kalau aku ingin kabur, kamu tidak bisa menangkapku." Mata Eric Qin bergerak dan berkata dengan dingin, "Sampai nanti, aku bersembunyi di luar pintu keluar dunia tersembunyi kalian. Setiap 1 anggota keluarga Feng dan Cao keluar, aku akan membunuhnya. Kalau bertemu yang kuat, aku akan kabur. Kalau bertemu yang lemah, aku akan menyiksanya sampai mati. Kedua kekuatan luarmu akan dibasmi. Kulihat bagaimana kamu menjaga gengsi keluarga dunia tersembunyi nanti. Kamu berani." Thompson Feng sangat marah dan tiba-tiba bangun. Kursi Grandmaster yang dia duduki langsung hancur. Kedua keluarga telah bekerja sama begitu lama dan belum menangkap Eric Qin juga. Jika Eric Qin keluar dari masalah di masa depan, dengan mengandalkan kemampuan lawan, keluarga Feng dan Cao mungkin tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dapat dikatakan bahwa Eric Qin menangkap kelemahan terbesar kedua keluarga itu. Eric Qin hanya seorang diri, sedangkan kedua keluarga Feng dan Cao memiliki bisnis besar dan mereka tidak mampu mempertaruhkannya. "Kalau kamu berani, maka aku berani. Coba saja." Eric Qin mencibir dan mengakhiri panggilan. Thompson Feng sangat marah dan menghancurkan meja batu dengan 1 pukulan. Rencana yang sudah dipikirkan telah diretas oleh Eric Qin. "Tetua, apakah orang-orang ini masih harus dibunuh?" tanya pejuang.
Bunuh apanya? Thompson Feng meraung dan langsung pergi. Eric Kin mengacaukan rencananya. Masalah ini harus dibicarakan dengan kedua kepala keluarga. Di atas pulau, Eric Kin meletakkan token itu ke pelukannya. Kamu berbuat seperti ini, hanya akan menunda mereka. Jika keluarga Feng dan Chao terdesak, mereka pasti akan membunuh orang-orang itu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Eric Kin menarik napas dalam-dalam. Ancamannya tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah. Siang hari, semua orang berkumpul. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu, bahkan tidak dapat melepaskan rakyat biasa. Ye Zun sangat marah sehingga dia menggebrak meja ketika dia tahu berita itu. Bagaimana kalau kita diam-diam menyerang dan menyelamatkan orang-orang itu saat mereka tidak siap? Tanyanya. Mereka hanya ingin memaksa kita ke sana, takutnya sudah memasang banyak jebakan. Si brewok menggelengkan kepalanya. Atau kita bisa mengirim seseorang untuk memancing mereka keluar, kemudian, ini juga tidak bisa. Si brewok berkata setengah jalan dan menggelengkan kepalanya. Keluarga Feng dan keluarga Chao terlalu kuat. Hanya ada satu cara. Eric Kin tiba-tiba berkata. Ye Zun dan si brewok sama-sama memandangnya. Mereka berdua memiliki beberapa tebakan, dan hati mereka bergetar. Eric, jangan lupa meridianmu terblokir dan kamu tidak bisa menggunakan Reiki sekarang. Ye Zun berkata dengan khawatir. Tapi, sudah tidak ada pilihan lain. Eric Kin menarik napas dalam. Di malam hari, Eric Kin duduk di kamarnya dan token di depannya menyala lagi. Hari ini token berkedip untuk keempat kalinya, 2 kali sebelumnya langsung ditolak oleh Eric Kin. Namun kali ini, Eric Kin berkomunikasi dengan token. 7 hari kemudian, kamu dan aku bertarung hidup dan mati di Pulau Gunung Berapi. Tanpa menunggu pihak lain mengatakan apapun, Eric Kin tiba-tiba berbicara. Ekspresi Thompson Feng tersentak dan dia tercengang. Kata-kata mengancam yang dia pikirkan sebelumnya semuanya tidak efektif. Kedua kepala keluarga yang berada di sisi samping juga sedikit berubah. Eric Kin berani mengambil inisiatif untuk menantang. Kenapa aku harus menyetujuimu? Thompson Feng menyipitkan matanya. Karena kamu ingin membunuhku dan waktu tidak banyak lagi. Eric Kin mencibir, apa kamu tidak berani? Atau kamu takut aku tidak akan datang? Jangan lupa, orang-orang yang tidak bersalah itu ada di tanganmu. Kuberi kamu 1 malam untuk mempertimbangkan, kalau tidak, aku tidak akan menghubungi kalian lagi. Setelah Eric Kin selesai berbicara, dia mengakhiri transmisi suara secara langsung. Anak ini bisa-bisanya mau bertarung denganku. Di kamar diskusi kedua keluarga itu, Thompson Feng menyipitkan mata tak percaya. Eric ini benar-benar arogan. Fase kesempurnaan peringkat ketiga menantang fase kesempurnaan peringkat ke-6. Cibir kepala keluarga Chao. Haruskah aku menyetujuinya? Bocah ini telah kulukai sebelumnya. Thompson Feng memandang ke arah kepala keluarga Feng dengan penuh harap. Kamu pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kepala keluarga Feng terdiam sesaat dan mengangguk. Pagi hari, Thompson Feng mengirim pesan kepada Eric Kin tentang pertarungan hidup dan mati seminggu kemudian. Eric Kin tersenyum kecil, tahu bahwa pria itu tidak akan menolak. Fase kesempurnaan ketiga melawan peringkat ke-6. Pria itu tidak mempunyai alasan untuk menolak. Eric Kin sepakat tidak boleh turun tangan terhadap orang-orang tidak bersalah itu, memberitahu kepada dunia tentang hal ini, dan mengundang Sekte Wen Dao untuk menjadi wasit. Kedua belah pihak setuju. Hari perjanjian adalah tanggal 30. Pada tanggal 29, ada beberapa berita mengejutkan dari dunia seni bela diri, yang masing-masing mengejutkan untuk dijelaskan. Yang pertama adalah daftar pejuang yang awalnya dibuka pada tanggal 30 setiap bulan telah dipercepat menjadi tanggal 29. Eric Kin yang awalnya peringkat pertama puncak dari fase kesempurnaan,
Peringkat ke-6 pada daftar pejuang, kali ini melompat ke peringkat kedua, dan menjadi peringkat ketiga dari fase kesempurnaan. Yang berada di bawahnya adalah Ma Sondong yang menjadi pejuang kebanggaan kedua. Yang satu lagi adalah berita yang telah lama disembunyikan. Rumor mengatakan bahwa Eric Kin berada di wilayah rahasia, hanya dengan satu orang mengalahkan 3 orang, melukai putra suci keluarga Feng, dan mematahkan lengan putra suci keluarga Chao, dan membakar lengan tuan muda sekte Huo Fen. Semua orang sangat terkejut. Dan berita ketiga, bahkan lebih seperti bom, membuat seluruh dunia seni bela diri benar-benar mendidih. Besok, Eric Kin akan bertarung dengan Thompson Feng, penatua agung keluarga Feng yang berada di tingkat ke-6 fase kesempurnaan di sebuah pulau. Pertarungan hidup dan mati. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.